243. Menyebut nama asliku, kamu pasti mati. Pagoda kecil benaran kehabisan kata-kata. Bajingan ini selalu mengeluarkan dia saat menghadapi bahaya tak terbendung. Dia hanya pagoda. Sander Ye memegang pagoda kecil dengan waspada, seakan merasakan sesuatu. Dia berbalik, lalu melihat kekuatan dahsyat meletus dari gua. Seluruh gunung meledak, puing-puing dalam jumlah nggak terbatas terlempar ke arah dia. Wajah Sander Ye beda total. Suara misterius berujar, cepat pergi, itu Kaisar Agung yang disegel di sini. Sekarang, dia mau membuka segel. Kaisar Agung. Sander Ye bingung. Tempat ini ternyata menyegel Kaisar Agung. Bella berlari menuju desa di kejauhan. Sander Ye melirik desa, kerikil dalam jumlah nggak terbatas menghantam desa bagai badai. Sander Ye maju dan menarik Bella, Nona Bella, sangat berbahaya, kamu harus pergi. Bella menatap desa di kejauhan, aku mau lindungi desa dan sapiku. Sesudah mengatakannya, dia melompat ke puncak desa. Sembari meraung, dia mengangkat tangan kanan ke langit, petik bintang. Bang! Tangan raksasa ribuan kaki membubung dan melindungi seluruh desa. Tapi di Cakrawala, kekuatan dahsyat terus bergetar ke segala arah. Seluruh area itu berantakan. Tangan raksasa Bella mulai robek. Menyaksikan kejadian itu, Sander Ye terkejut dan gak sempat peduli hal lain. Dia menjadi sinar pedang dan melewati desa. Dia melambaikan tangan kanan. Pagoda kecil muncul di samping dia. Tuan Pagoda, aku tahu kamu nggak terluka. Cepat simpan desa itu ke pagoda. Kali ini, Tuan Pagoda nggak banyak bicara. Dia menjadi sinar emas yang menyelimuti seluruh desa. Sander Ye segera berujar, Nona Bella, dia terlalu kuat, kita nggak bisa mengalahkan dia. Ayo cepat. Sesudah mengatakannya, dia menarik Bella lalu lari. Tapi ribuan sinar emas muncul dari puing-puing yang berjumlah nggak terbatas, seluruh langit mulai musnah. Sander Ye yang lagi menarik Bella untuk kabur mendadak berubah ekspresinya. Dia mendadak, lalu berbalik, ada ribuan sinar emas menyerbu mereka. Karena naluri, Sander Ye menarik Bella ke belakangnya. Dengan pikirannya, ratusan pedang energi keluar dari tubuh dia. Tapi, begitu bersentuhan dengan sinar emas, pedang energi hancur. Kekuatan dahsyat langsung menekan dia dan Bella kembali ke tanah. Tubuh Sander Ye mulai meledak. Bella terpana ketika melihat tubuh Sander Ye mulai meledak. Dia menarik Sander Ye ke belakangnya, lalu mengayunkan tangan ke depan. Bang! Kekuatan dahsyat muncul dari lengan dia. Dunia berguncang. Tapi, kekuatan ini tampak begitu kecil di depan sinar emas itu. Bang! Bella dan Sander Ye terpental ribuan kaki, lalu menghantam tanah. Sesudah mendarat, Sander Ye mengernyit, dia merasa semua tulangnya patah. Bella berbaring di pelukannya, tapi Bella nggak terluka, bahkan bajunya nggak robek. Apa-apaan? Bella bangun dari pelukan Di dan menatap Sander Ye, apa kamu, baik-baik saja? Sander Ye tersenyum getir, aku nggak akan mati. Bella melirik Sander Ye sembari diam. Sesudah Sander Ye meminum pil, dia melihat langit di mana kerikil sudah berserakan. Ada seorang pria paruh baya di langit, tingginya 8 kaki, berjubah panjang dan berambut panjang. Di sekelilingnya, pecahan rune dalam jumlah nggak terbatas perlahan berjatuhan. Kaisar Agung. Sander Ye menatap dia dengan tegang. Kaisar Agung nggak seperti Kaisar Dewa.
Setiap kaisar agung adalah penguasa dunia. Bahkan di alam semesta nyata juga paling berkuasa. Dia penasaran, siapa yang menyegel kaisar ini di sini? Dewa nyata. Ketika Sanderye bingung, kaisar agung itu menatap Sanderye dan matanya kayaknya menembus segalanya. Lirikan gak disengaja itu mengandung kekuatan besar. Ruang waktu Sanderye dan Bella hancur perlahan. Bella segera menarik Sanderye ke belakangnya dan meninju. Tapi, mana bisa dia bersaing dengan Kaisar Agung? Bang! Ketika ledakan terdengar, Sanderye dan Bella terpental lagi. Keduanya terhantam, darah terus mengucur dari mulut Bella. Sanderye juga merasa meridiannya putus, sangat menyakitkan. Bella melompat, mengangkat satu lengan Sanderye dan berjalan ke tempat tak jauh dari situ. Sanderye tercengang, "Bella, apa yang kamu lakukan?" Bella mengangkat Sanderye ke balik batu besar, lalu menatap Kaisar Agung di kejauhan. Dia mengepalkan tangan dan hendak beraksi. Sanderye langsung menarik Bella, "Kamu nggak bisa mengalahkannya." Kekuatan Bella sangat kuat, tapi nggak akan mampu mengalahkan Kaisar Agung. Bella menatap Sanderye, "Aku nggak takut." Sanderye tertegun, lalu berujar, "Bersikap masuk akal dulu." Dia berdiri dan menarik Bella ke belakangnya. Gadis ini sangat galak. Dia takut gadis ini akan terluka parah. Melihat Sanderye menarik dia ke belakang, Bella melirik Sanderye. Sanderye menatap pria paruh baya di langit. Pria paruh baya itu mendadak maju selangkah. Dia langsung mendatangi Sanderye berdua. Sanderye menatap pria paruh baya itu dengan sikap nggak rendah hati ataupun sombong. "Senior, kami hanya lewat, gak berniat jahat." Pria paruh baya itu menatap Sanderye dengan terkejut, puncak Kaisar Pedang Agung, Dewa Budo. Sanderye mengangguk, dia gak heran, karena Tuan Pagoda gak membantu dia menyembunyikan aura. Pria paruh baya itu bertanya, "Pagoda kecil apa tadi?" Sanderye melirik pria paruh baya itu, lalu berujar, "Tuan Pagoda aku." Pria paruh baya itu menatap Sanderye, "Boleh aku lihat?" Sebelum Sanderye berbicara, pria paruh baya itu membuka telapak tangan, lalu kekuatan dahsyat langsung menyelimuti dia dan Bella. Pagoda kecil dikeluarkan dari tubuh Sanderye. Sanderye menatap pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu menatapi pagoda dengan kagum dan berbinar, "Barang bagus, perbedaan antara waktu di pagoda ini dan dunia luar sangat besar." Dia melirik Sanderye, "Aku mau pagoda ini. Apa kamu keberatan?" "Rampas pagoda." Sanderye tercengang. Dia tak menduga Master Tiada Taraf mau mencuri pagodanya. Dia benaran gak paham perilakunya. Pria paruh baya itu menatap Sanderye, "Kamu gak berbicara, berarti gak ada pendapat." Sanderye tersenyum, "Kalau mau, ambillah." Tuan Pagoda gak melawan, jadi dia pasti gak akan menolak. Dia mengangguk dan pergi, tapi dia kayaknya teringat sesuatu jadi berhenti, lalu menoleh pada Sanderye, "Aku agak cemas." Dia melirik Sanderye, lalu berujar, "Kamu bukan hanya Kaisar Pedang Agung, juga Dewa Budo. Bakatmu benaran super. Agar tidak bermasalah bagi keturunan klanku, kuputuskan bunuh kamu." Sanderye menatap dia, "Ranahmu 10 tingkat lebih tinggi dariku." Pria paruh baya itu tersenyum, "Terus apa?" Sanderye berujar, "Ibuku bilang kalau perbedaan ranah di bawah 10, aku lawan sendiri, kalau lebih, bibiku yang lawan." Pagoda kecil bingung. "Bukankah orang tuamu yang lawan? Kenapa kamu gati?"
Haha. Pria paruh baya itu tertawa. Ketika aku berumur 30 tahun, aku tak terkalahkan di eraku. Kecuali alam semesta nyata, aku tak terkalahkan di puluhan ribu dunia dan dunia langit. Anak muda, apa bibimu bisa mengalahkanku? Sander Ye menatap dia, kamu itu kaisar agung. Apa enggak keterlaluan menindas pemuda sepertiku yang enggak punya latar belakang keluarga? Pria paruh baya itu tersenyum, aku memang mau menindasmu, apa yang akan kamu lakukan? Sesudah mencapai puncak, biarpun dia jarang menindas semut, tapi bagus juga sesekali menindas dan melihat keputusasaan mereka. Sander Ye menatap dia, bibiku jago. Pria paruh baya itu menjadi tertarik dan tertawa, jago. Sander Ye mengangguk, ya, bibiku belum pernah dikalahkan sejak debut, dia membunuh hanya dengan satu pedang. Pria paruh baya itu tersenyum, siapa nama bibimu? Sander Ye menatap langsung ke pria paruh baya itu, Destri yang bergaun polos. Destri yang bergaun polos. Pria paruh baya itu mengernyit. Sesudah berpikir sejenak, dia terkekeh, belum pernah dengar. Kayaknya hanya master rendahan. Weng. Mendadak, dunia bergetar, ruang waktu terbelah di atas kepala dia dan pedang energi melesat. Ekspresi dia jadi beda total, dia mendongak dan meninju. Dunia jadi ilusi. Tapi detik berikutnya, jip. Tinju perkasa dia hancur, pedang energi langsung tenggelam ke kepala dia. Bang! Dia terpaku. Menyaksikan kejadian itu, kelopak mata Sander Ye melonjak. Seberapa jago bibinya? Dia nggak tahu. Dia sudah menebak-nebak, tapi dia tak menduga bibinya bahkan bisa membunuh Kaisar Agung dengan instan. Kaisar Agung. Eksistensi yang setara dengan Kaisar pantang menyerah. Tapi terbunuh seketika. Dia merasa Kaisar Agung hanya begitu saja. Setiap kali bibinya beraksi, kenapa dia merasa orang lain jadi bagai semut? Sander Ye terperanjat ketika menyadari ini. Kaisar Agung itu heran dan ngeri, mana mungkin, gak mungkin. Sander Ye menatap Kaisar Agung, menurutku juga keterlaluan. Kaisar Agung tertegun. Bella menarik lengan baju Sander Ye, lalu bertanya, apa dia nggak bisa bergerak sekarang? Sander Ye mengangguk. Bella langsung meninju wajah Kaisar Agung. Bang! Bella terpental. Sander Ye terpana. Dia berlari untuk memapah Bella berdiri. Bella melihat tangan dengan sedih, sakit. Ayo makan. Wajah Sander Ye muram. Dia memelototi Bella, lalu mengeluarkan pil untuk Bella, dan menatap Kaisar Agung di kejauhan. Kaisar Agung kayak kehilangan jiwa, dia terus bergumam, gak mungkin. Kini, keyakinan dia runtuh. Dia adalah Kaisar Agung. Kecuali alam semesta nyata, kecuali para master top, dia gak menghargai siapapun. Tapi dia dibunuh oleh satu pedang energi. Tapi lawan bahkan gak muncul. Dari jarak sekian alam semesta, dia terbunuh. Ini gak bisa diterima. Kaisar meraung, siapa kamu? Sander Ye mendadak bertanya, senior, apa nama keluargamu? Pagoda kecil menggeleng sembari tersenyum, dia mau memusnahkan akar. Kaisar menatap Sander Ye dengan waspada, apa yang mau kamu lakukan? Sander Ye bimbang, lalu berujar, suruh mereka mengambil mayatmu. Kaisar menatap Sander Ye yang berujar serius, aku gak ada niat lain. Aku benaran gak berniat menghancurkan klanmu. Kaisar berujar, teman kecil, aku buta. Bisakah masalah ini diakhiri?
Ketika lebih lemah dari orang maka harus menundukkan kepala. Sander Ye menggeleng. Enggak, Bang. Bersama dengan tubuh Kaisar Agung, pedang energi bergetar kencang, tubuh Kaisar Agung langsung musnah. Sander Ye diam. Seorang Kaisar Agung yang tiada taraf dibunuh seketika oleh bibinya. Kaisar Agung gak hanya mati penasaran, hatinya juga bergejolak. Membunuh Kaisar Agung bagai membunuh ayam. Seberapa kuat bibinya? Sander Ye melihat langit dengan bingung. Di galaksi yang jauh, seorang wanita bergaun merah darah berdiri dengan tenang. Dunia langit dan puluhan ribu dunia. Siapapun yang bukan kerabatku akan mati kalau menyebut namaku. Bersambung. Bab 244. Mohon ketua muda segera pulang. Sander Ye memalingkan muka lalu menggeleng sembari tersenyum. Sesudah keluar dari alam semesta Guanxuan, dia sadar betapa lemah dia. Upaya. Ayahnya kuat, itu ayahnya. Bibinya kuat, itu bibinya. Kakeknya kuat, itu kakeknya. Menjadi kuat adalah jalan terbaik. Kayaknya dia terlemah di keluarganya. Ini buruk. Dia harus berupaya untuk jadi kuat. Bella menarik lengan baju Sander Ye sembari berbisik, "Kepala desa." Sander Ye melirik pagoda kecil, "Tuan Pagoda." Pagoda kecil bergetar, sinar emas memancar, desa pun muncul. Bella segera berlari ke desa. Sander Ye mengikuti dia, lalu terdengar tangisan Bella. Sander Ye tertegun. Dia menghampiri lalu melihat Bella meratapi sapinya. Sapinya mati. Sander Ye melihat lubang berdarah di kepala sapi. Sander Ye diam, ternyata sapi ini dihantam puing. Sapi itu kurang beruntung. Bella memeluk sapi sembari menangis kencang. Menyaksikan kejadian itu, Sander Ye bimbang. Lalu menghampiri Bella sembari berbisik, "Jangan sedih." Bella menyeka air mata sembari bertanya, "Daging sapi lebih enak direbus atau dipanggang?" Mata Sander Ye membelalak, dia mati rasa. Sapi. Dia sayang sekali sapi itu. Tapi, dia juga sangat pingin makan. Kemudian, Bella mengambil sepotong daging dan mengunyah dengan air mata berlinang. Sembari makan, dia berujar, "Sapiku, mati tragis, daging sapi enak." Sander Ye mengambil sepotong daging sapi dan mengunyah lalu mengangguk, "Saudara sapi, semoga perjalanan kamu lancar." Sapi. Sesudah sekian lama, Bella mengubur setumpuk tulang. Sander Ye menatap Bella, "Mau pergi denganku?" Bella menoleh pada Sander Ye dengan bingung, "Pergi." Sander Ye mengangguk, "Keluar." Bella bimbang, lalu berujar, "Aku belum pernah keluar." Sander Ye tersenyum, "Kalau begitu ayo keluar untuk melihat dunia luar, oke?" Bella berkedip, "Apa kamu akan urus makananku?" Sander Ye tersenyum, "Dijamin kenyang." Bella langsung mengambil mangkuk, "Ayo." Sander Ye tertawa, "Ayo." Dia mengajak Bella. Sesudah keduanya meninggalkan dunia kecil, Sander Ye bertanya, "Bella, di mana orang tuamu?" Bella mengambil sepotong daging naga dan mengunyah, "Gak ada orang tua." Sander Ye mengernyit, "Gak ada orang tua." Bella mengangguk, "Aku besar di desa. Para tetua di desa gak tahu siapa orang tuaku. Mereka hanya tahu aku muncul di gerbang desa suatu hari, lalu aku tumbuh dengan diberi makan semua penduduk desa. Tapi kemudian, mereka gak kasih aku makan lagi." Sander Ye melirik Bella,
latar belakang gadis ini nggak sederhana. Bella berujar lagi, sebelum kamu datang, beberapa kultivator sering datang, mungkin mencari harta karun. Mereka mungkin mencari kitab tinju. Sander Ye menatap Bella, lalu kenapa kamu nggak ajak ke sana? Bella berujar, kalau di dunia luar, kalau minta orang melakukan sesuatu, tapi tidak traktir makan, boleh nggak? Sander Ye terdiam. Bella bertanya, kenapa kamu membantuku menyelamatkan desa? Sander Ye tersenyum lalu berujar, toh kita berteman kan? Teman. Bella melirik Sander Ye, lalu bertanya, berapa banyak daging naga yang kamu punya? Apa cukup untukku? Sander Ye tertawa, cukup, pasti cukup. Bella berujar, aku makan hingga beberapa keluarga jadi miskin. Sander Ye tersenyum, kamu nggak bisa makan hingga keluargaku jatuh miskin. Bella bingung, kenapa? Sander Ye tersenyum, ibuku sangat pandai menghasilkan uang. Bella berkedip, baik, ibumu adalah ibuku. Sander Ye tertegun lalu mengakak. Sesudah sesaat, Sander Ye mengajak Bella ke kota dunia. Di jalan, Bella melihat sekeliling dengan penasaran. Ini pertama kalinya dia melihat begitu banyak orang, segalanya aneh. Dalam perjalanan, Sander Ye membeli banyak barang untuk dia. Bella sangat senang hingga terus tertawa. Sesudah itu, Sander Ye mengajak Bella ke toko pakaian. Dia melihat sekeliling, lalu menunjuk salah satu gaun biru tua, beri aku yang ini. Bos wanita itu melirik Sander Ye, dia tahu aura Sander Ye mengesankan, seperti tuan muda kaya. Dia tahu dia kedatangan tamu terhormat, jadi dia langsung mengambil gaun itu dan menyerahkannya pada Sander Ye. Sander Ye menyerahkan gaun itu pada Bella sembari tersenyum, ganti baju. Di dunia kecil itu, keduanya dipukuli Kaisar Agung, baju Bella compang camping. Bella menatapi pakaian Deng tertegun, untukku. Sander Ye tersenyum, ya. Bella bimbang, lalu berbisik, aku nggak ada uang. Dia pernah mendengar seorang pria tua di desa bilang bahwa membeli barang-barang di luar harus pakai uang. Sander Ye tersenyum, aku ada uang. Sembari berujar, dia meletakkan pakaian itu di tangan Bella, pergi ganti baju. Bella bimbang, lalu mengangguk, ya. Dia mengambil pakaian dan menghampiri ruang ganti. Bos wanita bimbang, lalu berujar, Tuan, gaun ini adalah gaun peri mengalir, ada pertahanan magis yang kuat, harganya mahal. Sander Ye bertanya, berapa? Bos wanita itu berujar, 300.000 kristal peri. 300.000. Sander Ye membuka telapak tangan dia, cincin penyimpanan terbang ke depan bos wanita itu. Sander Ye tersenyum, masuk bantu dia. Bos wanita itu segera tersenyum, ya, oke. Sesudah mengatakannya, dia menyimpan cincin itu, lalu berlari menuju ruang ganti. Bella keluar dari ruang ganti. Ketika melihat Bella, mata Sander Ye berbinar, temperamen Bella beda total. Dari wajahnya saja, dia memang nggak begitu menawan, tapi sangat menarik, terutama matanya yang sejernih air. Usai berganti gaun, Bella terlihat agak terkendali. Sander Ye menghampiri Bella sembari tersenyum, ada apa? Bella berkedip, bisa makan. Sander Ye tertegun, lalu tertawa, ya. Dia membeli lusinan pakaian lagi untuk Bella, lalu pergi bersama Bella. Mereka berdua pergi ke kantin mie, mana bisa makan daging setiap hari. Harus ganti makanan lain. Bella beneran melahap mie dengan ganas,
hingga tak ketinggalan kuahnya, membuat terperanjat orang di sekitar. Langit mendadak terbelah, lalu sinar emas menyebar. Menyaksikan kejadian itu, semua orang di kota terkejut. Makhluk dewa alam semesta nyata datang. Di depan restoran mie, Sander Ye menengadah. Sesudah sinar emas menyebar, seorang pria berpakaian putih keluar. Pria berpakaian putih itu menatap Sander Ye di bawah. "Ayo bertarung. Ayo bertarung." Suaranya bagai guntur, bergema di seluruh kota dunia. Sander Ye mengeluarkan cincin penyimpanan dan menaruhnya di atas meja, lalu berujar, "Bos, terus masak mie untuk gadis ini sampai dia kenyang." Sesudah mengatakannya, dia berdiri. Bella menarik lengannya dan menatap Sander Ye, "Mau bertarung?" Sander Ye mengangguk sembari tersenyum. "Yal." Bella menatap Sander Ye, "Aku bisa bantu kamu." Sander Ye tersenyum, "Aku lakukan sendiri." Ketika mengajak gadis ini keluar, dia nggak berpikir untuk memanfaatkan dia. Dia hanya merasa gadis ini boleh keluar untuk melihat-lihat, mungkin bisa lebih jauh. Sander Ye terbang dengan pedang. Bella makan mie sambil menatap pemuda berpakaian putih di langit dengan muram. Sander Ye mendarat di hadapan pemuda berpakaian putih yang menatap Sander Ye. Generasi muda alam semesta nyata menyatakan perang pada generasi muda alam semesta Guanxuan. "Jangan cemas, senior kami nggak akan menindas yang junior, apalagi menggeroyok." Sander Ye mengangguk. "Sekarang." Pemuda berpakaian putih itu mengangguk. "Ya." Dia maju selangkah. Bang! Kekuatan dahsyat pun menyelimuti Sander Ye. Master ranah bumi Xian, yang juga menguasai domain yang kuat. Di usia 20-an, dia sudah mencapai insan Xian dan menguasai satu domain. Dia termasuk jenius di alam semesta nyata. Sebenarnya, dia seharusnya nggak datang. Karena Aula Dewa Nyata sudah mengumumkan kekuatan Sander Ye, kalau semua kartunya terungkap, dia bisa bertarung melawan langit Xian. Artinya hanya 20 jenius teratas dalam peringkat budi yang mampu membunuh Sander Ye. Dia bukan mereka. Tapi, dia tetap datang. Pasalnya, hadiah yang ditawarkan Aula Dewa Nyata menggiurkan. 100 juta esensi jiwa, 1 juta kristal esensi sejati. Dia nggak bisa menolak. Selain itu, ada alasan lain. Dia mau jadi terkenal. Sebagai putra Master Pedang Dunia, membunuh Sander Ye setara dengan menghapus penghinaan alam semesta nyata kala itu. Alam semesta nyata nggak pernah melupakan kejadian Master Pedang Dunia menyerang alam semesta nyata. Selama 30 juta tahun, alam semesta nyata terus bertarung dengan alam semesta Guanxuan, hanya untuk membantai alam semesta Guanxuan sepenuhnya dan menghapus penghinaan waktu itu. Tapi sekarang Master Pedang Dunia nggak terkalahkan, dia tentu saja nggak akan duel dengan Master Pedang Dunia. Kalau nggak bisa mengalahkan ayahnya, nggak masalah mengalahkan putranya, kan? Sander Ye menghilang. Jelek. Ruang waktu meledak. 30 pedang. Sander Ye juga menggunakan jiwa pedang yang tak terkalahkan. Sebuah pedang menembus momentum dan domain pemuda berpakaian putih itu. Menyaksikan kejadian itu, pupil pemuda berpakaian putih itu menyusut. Detik berikutnya, bang! Pemuda berpakaian putih itu terpental. Tubuh dan jiwanya mulai hancur. Dibunuh dengan satu pedang. Semuanya terperanjat. Tapi jiwa pemuda berpakaian putih yang hancur mulai mengembun. Penekanan dimensi.
Makhluk dewa berdimensi tinggi nggak akan mati di dunia berdimensi rendah karena tubuh aslinya nggak ada di sini. Menyaksikan kejadian itu, Sander Ye mengernyit. Dia tahu makhluk dewa sulit dibunuh. Hanya di medan perang maya nyata, dengan bantuan pagoda penembus langit, makhluk dewa bisa terbunuh. Jiwa pemuda berpakaian putih perlahan pulih. Dia menatap Sander Ye sembari mencibir, "Kamu nggak bisa membunuhku." Sander Ye bertanya, "Coba lagi." Pemuda berpakaian putih itu mencibir, "Ayo." Sander Ye mengangguk, lalu menghilang, tapi kali ini, pemuda berpakaian putih nggak ada pertahanan. Karena dia tahu di luar medan perang maya nyata, master di dunia lain nggak bisa membunuh mereka, kecuali master seperti Kaisar Agung atau orang berkemampuan khusus. Ketika Sander Ye menghampiri pemuda berpakaian putih itu, pedang energi di tangan dia mendadak digantikan oleh pedang Hangdao. Pedang Hangdao. Pemuda berpakaian putih melihat Sander Ye mengganti pedang, perasaan nggak nyaman melanda, tapi dia nggak bisa mengelak. Jelek. Sander Ye menikam pemuda berpakaian putih di tengah alis. Bang! Jiwa pemuda berpakaian putih itu bergetar kencang, lalu dia kayaknya sudah menyadari sesuatu. Ekspresi dia beda total. Dia ngeri, "Tubuhku, kamu benaran bisa membunuh tubuhku." Sander Ye berujar cuek, "Bodoh." Pemuda berpakaian putih. Pemuda berpakaian putih itu menghilang total. Kali ini, dia nggak bisa pulih. Sander Ye melihat pedang Hangdao di tangan dia dengan serius. Pedang ini memang super kuat. Sander Ye menoleh dan melirik Bella di bawah. Ada lebih dari 30 mangkuk besar di depan Bella, yang ditumpuk tinggi. Dia masih terus makan. Tapi, dia sesekali menatap Sander Ye di langit. Melihat Bella makan dengan lahap, Sander Ye menggeleng sembari tersenyum. Ruang waktu di depan Sander Ye terbelah. Seorang pria tua keluar lalu membungkuk pada Sander Ye dan berujar, "Ketua muda, sesuatu terjadi di medan perang maya nyata. Tolong langsung kembali. Ada masalah." Wajah Sander Ye muram. Bersambung.